Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eli Azmina Wansyah, semester 3 PAI reguler dari kampus STAI Siliwangi, Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Mughal. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng, seorang Turki Mughal yang lahir di Kestansoksania pada tahun 1336. Secara geologis, Babur merupakan cucu Timur Leng dan keturunan Zhengzi Han. Babur lahir pada 14 Februari 1483 hari Jumat di Parganha di bagian utara Tansoksania. Masa berdirinya kerajaan Mughal di India. Sebelum Islam masuk India, sekitar 6.000 hingga 5.000 SM bangsa Dravida datang dari Asia Barat ke India dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Kemudian pada abad 5, SM bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Selanjutnya ada masa perkembangan dan kemajuan. Yang pertama ada Humayun pada 1530 hingga 1540 Masehi dan 1555 Masehi hingga 1556 Masehi. Babur mempunyai 4 orang putra yaitu Humayun, Kamran, Hildan, dan Aksari. Di antara 4 anaknya ini hanya Humayun yang melanjutkan kekuasaan ayahnya. Yang kedua ada Akbar Han pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi. Kekuasaan Humayun dilanjutkan oleh anaknya yaitu Akbar Han. Gelarnya Sultan Abdul Fattah Jalaluddin Akbar Han. Selanjutnya ada Shah Jihan pada 1628 hingga 1658 Masehi. Shah Jihan tampil menggantikan Jahangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Yang selanjutnya Jalaluddin Muhammad Akbar Shah pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi atau Abdul Al-Fattah. Jalaluddin Muhammad Akbar dilahirkan Hamidah Banu Bagung di rumah Rana Firsal di Amarkot. Ketika ayahnya Humayun melakukan ekspedisi melawan Tahta dan Bakhar, 8 Desember Akbar dibawa lari ke Hamidah di kota Jun, tempat kemah Humayun. Selanjutnya, yang keempat, bentuk-bentuk kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama, ada bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik suh-ekul atau toleransi universal. Yang kedua, bidang ekonomi. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk penanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Yang selanjutnya, bidang seni dan arsitektur. Hasil karya seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan dapat dinikmati sampai sekarang. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa Al-Agrim. Di sini ada masa kemunduran dan kehancuran. Periode kekuasaan di era kemunduran dan kehancuran. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra dan putra Bahadur Shah. Yang kedua ada sebab-sebab kemunduran dan kehancurannya. Dari masa panjang sekitar 3,5 abad Mughal berkuasa, tetapi masa perkembangan dan kejayaannya hanya dapat dipertahankan sekitar 1 abad.
Jadi, pada kesimpulannya adalah dinasti Mughal merupakan dinasti Islam besar di India yang didirikan oleh Zaharuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi. Dinasti ini mencapai puncak kejayaan pada masa Akbar Agung hingga Aurangzeb dengan keberhasilan membangun pemerintahan yang kuat, menerapkan toleransi beragama, serta memajukan bidang politik, ekonomi, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Warisan peradaban Mughal seperti Taj Mahal dan perkembangan budaya Islam hingga India masa berpengaruh hingga kini. Kemunduran dinasti Mughal terjadi setelah wafatnya Aurangzeb akibat lemahnya kepemimpinan, konflik internal, pemberontakan, serta campur tangan Inggris melalui East India Company. Kekuasaan Mughal berakhir pada tahun 1858 Masehi hingga pengasingan Baharuddin Shah II. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang dinasti Mughal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.